Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya ada hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing yang tetap terus memberikan kita pengharapan, kekuatan untuk kita tetap dapat menghadapi badai hidup apapun. Karena kita tahu Yesus ada bersama-sama dengan kita, janjinya jelas. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itulah Yesus kita yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, saudaraku, karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-16. Kemarin saya sudah bagikan Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 27, ya kan, bagaimana bangsa Israel ada di tempat yang kekeringan. Bangsa Israel giliran mendapat air, tapi airnya pahit, yakni tempat yang bernama Mara. Tapi di balik setiap pembentukan karakter, di balik setiap penderitaan yang mereka hadapi, selalu ada penghiburan Tuhan. Itu sebabnya ketika Mara mereka temukan Elim, tempat di mana ada berbagai macam mata air dan pohon kurma yang banyak, Alkitab catat, sehingga mereka mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Demikian pula hidup kita. Kemarin saya sudah bagikan, ada kalanya kita masuk dalam tahapan-tahapan seperti bangsa Israel di Mara. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita suka, tidak kita senang. Ada hal-hal yang membuat hidup kita susah, tapi itu merupakan pembentukan. Tapi ingat, itu bukan akhir perjalanan hidup kita. Karena di balik setiap Mara, tempat di mana hanya ada air pahit, Tuhan akan menuntun kita asalkan kita mau maju, terus berjalan maju. Maka kita akan melihat Elim, terdapat di mana ada 70 mata air dan 20 pohon kurma. Sudah dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan di sana. Tatkala kita mau maju, kuncinya satu, maju. Kuncinya satu, berjalan terus, ya kan? Sama pemazmur bilang apa? Orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata, asalkan dia mau berjalan maju, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, kemarin saya sudah bagikan hal itu bagi saudara yang tidak mengikuti kemarin dalam live doa pagi di hari Kamis. Saudara bisa melihatnya, khotbah yang sudah saya bagikan, renungan singkat yang sudah saya bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Ya, saudaraku, hari ini kita masuk dalam Keluaran pasalnya yang ke-16. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Keluaran pasalnya yang pertama, pasalnya yang ke-16, ayat pertama sampai dengan ayat 12. Perhatikan Alkitab kita sama-sama. Kita lihat ya. Setelah mereka berangkat dari Elim, lihat, tempat di mana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma di sana, tempat di mana diberkati bangsa Israel di sana, mereka berjalan terus. Nggak bisa mereka tinggal di Elim terus, karena itu bukan tempat singgah, itu bukan tempat di mana Tuhan menjanjikan. No, itu hanya tempat persinggahan sementara untuk mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Jangan stay di situ. Sehingga bangsa Israel harus berangkat dari Elim. Tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah. Ini mentalitas budak memang begitu ya. Ada masalah sedikit, gak ada makanan sedikit, langsung mulai bersungut-sungut. Bersungut-sungutlah mereka segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Apa yang mereka sungutkan sih? Ayat 3, perhatikan. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, mereka padahal baru mengalami Elim.
Mereka padahal baru melihat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Mereka baru melihat berkat-berkat Tuhan. Ketika mereka maju sedikit, mulai lagi bersungut-sungut, mulai lagi mengeluh, mulai lagi komplain. Dan apa yang disungutkan bangsa Israel? Mereka lebih memilih tinggal di Mesir, sekalipun mereka harus mati di tangan Tuhan. Yang penting di hadapan mereka ada kuali makanan. Yang mereka pikirkan cuma perut, perut, dan perut. Tidak ada bedanya dengan Esau yang menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah dan roti. Bicara makanan itu bicara sementara, saudara. Ada banyak orang-orang ribut karena makanan. Ada banyak saudara-saudara ribut karena makanan. Adik kakak ribut karena makanan. Bicara tentang daging. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal-hal yang ini sifatnya sementara. Kerajaan Allah tidak bicara tentang makan minum. Bangsa Israel bersungut-sungut oleh karena apa? Oleh karena mereka lebih memilih tinggal di Mesir. Udah lebih baik kita diperbudak aja deh. Yang penting kita makan sampai kenyang. Biarin kita diperbudak. Yang penting kita gak kekurangan makanan. Tuhan memiliki visi yang jauh lebih dahsyat untuk membawa mereka lepas dari perbudakan, masuk ke dalam tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka tetap memilih apa? Diperbudak. Biarin mereka, kami diperbudak, yang penting kami bisa makan sampai kenyang. Itu pilihan mereka. Mereka lebih mementingkan kedagingan, sifat sementara mereka, daripada memilih kekekalan. Tahukah saudara, tanpa kita sadari, ada banyak dari kita anak-anak Tuhan yang hanya mengejar berkat Tuhan, yang hanya mengejar, makan minum pakai, yang hanya mengejar sifatnya sementara, lupa bahwa esensi anak-anak Tuhan itu yang dikejar adalah pribadinya, Allah, hubungannya dengan Bapa, bukan kantongnya Bapa. Ketika engkau mendapatkan hatinya Allah, maka berkat itu kecil buat Allah untuk dikirimkan dalam kehidupan. Tapi masalahnya sampai sekarang, ada banyak anak-anak Tuhan beribadah hanya untuk cari berkat. Sehingga ketika hidupnya belum diberkati, tokonya belum diberkati, usahanya belum diberkati, penyakitnya belum disembuhkan, rumah tangganya belum dipulihkan, ujung-ujungnya kecewa. Mana katanya ikut Tuhan diberkati, mana katanya ikut Tuhan dipulihkan, mana katanya ikut Tuhan terjadi begini, terjadi begitu. Karena apa? Ekspektasinya salah. Sama seperti bangsa Israel, saudaraku. Yang dia kejar cuma makan minum. Mana katanya Tuhan mengeluarkan kami dari tanah Mesir untuk membawa kami ke padang gurun, tapi di padang gurun kami kelaparan. Mereka lupa bahwa mereka baru melihat Elim, di mana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sana mereka makan sampai kenyang. Bahkan Alkitab menjanjikan apa selanjutnya? Ini yang kita lihat ya. Ayat 4, coba lihat saudaraku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi Tuhan akhirnya kasih roti mana setiap hari ada makanan. Oke, kata Tuhan, kalau memang kau cari makan, aku kasih makan. Disitulah mereka dicoba Tuhan. Apakah engkau benar-benar cari makan atau engkau cari aku? Ayat selanjutnya. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Jadi hari pertama sampai dengan hari ke-5 mereka makan 1 hari cukup buat sehari. Makanya Yesus katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatirkan hari esok. Itu ketetapan Tuhan dari zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
Di dalam padang gurun Tuhan kasih ketetapan itu. Sehari cukup sehari. Karena engkau tidak akan kekurangan suatu apapun. Selama Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan pelihara hidup kita. Dan khusus di hari ke-6, khusus di hari ke-6, ada terdapat 2 kali lipat khusus buat hari ke-6 dan hari ke-7. Kenapa? Karena hari ke-7 adalah hari Sabat, di mana mereka harus beribadah. Tidak lagi turun roti, nggak ada. Karena itu dipersiapkan Tuhan di hari ke-6 double portion, supaya besok engkau tidak cari lagi makanan. Ya, ayat yang ke-6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apa maka kamu bersungut-sungut kepada kami, kata Musa. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungutmu yang kamu sungutkan kepadanya. Apalah kami, bukan kepada kami sungutmu itu, tapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kehidupan kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikan keadaan dalam kehidupan kita. Terlalu mudah. Alkitab katakan ketika kita masih berdosa, diselamatkannya kita, dia mati di atas kayu salib buat kita ketika kita masih berdosa. Apalagi ketika kita sudah diangkatnya menjadi anak. Masa dia tidak perhatikan hidup kita? Tentu dia perhatikan kehidupan kita. Tentu dalam keseharian kita Tuhan pelihara. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kan kita anak Tuhan nih. Setiap kita yang percaya bahwa hidup kita adalah anak Tuhan karena kita sudah diangkat dari hamba, dari budak menjadi anak, ketik di kolom komentar, saya anak Tuhan Yesus. Ayo. Ketik di kolom komentar, teman-teman di Facebook, Instagram, Zoom, TikTok, ketik di kolom komentar, saya anak Tuhan Yesus. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, namanya anak, yang dikejar bukan fasilitas, tapi mentalitasnya. Karena apa? Karena fasilitas ayah, fasilitas yang bapak punya, itu pasti menjadi fasilitas anak. Jadi nggak usah dikejar. Ada banyak kita anak-anak Tuhan Yesus yang kita kejar fasilitasnya. Kita lupa bahwa fasilitas itu bukan esensi. Itu udah pasti akan kita terima karena kita anak. Tentu apa yang menjadi milik bapak akan menjadi milik kita. Oh, haleluya. Kalau itu sudah menjadi suatu kepastian, apalagi yang kita kejar? Mentalitas, mentality, karakternya kita sebagai seorang anak itu yang perlu dibentuk. Itu yang perlu dimurnikan. Iya kan? Jadi bukan fasilitas lagi saudaraku yang kita kejar, tapi bagaimana Tuhan membentuk mentalitas kita sebagai anak-anaknya. Karena itu pastikan setiap kita menyadari hal ini. Jangan sampai kita gagal fokus. Jangan sampai gagal fokus. Terlalu mudah Bapak kita memberkati hidup anak-anaknya. Terlalu mudah untuk Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Terlalu mudah. Tapi bukan itu yang kita kejar. Itu bukan esensi. Itu bukan yang diutamakan. Tapi belajar untuk mengejar hadirat Tuhan, belajar mengejar pribadi Tuhan. Apakah saya sudah berkenan kepada Tuhan? Itu kejar setiap hari. Untuk berkat pemeliharaan sandang, pangan, papan Tuhan sediakan. Nggak usah kau cari. Alkitab katakan Tuhan memberkati anak-anaknya pada saat dia tidur.
Maksudnya apa? Engkau tetap terpelihara sekalipun kau tidur. Tapi bukan berarti kau tidur malas-malasan. Kau mesti kerja, kau mesti lakukan sesuatu. Tapi untuk berkat, promosi itu datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua datangnya dari Tuhan. Amin. Yesus pernah bilang di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Coba kita lihat. Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 33. Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 33. Sebab itu, Yesus bilang nih, ini bicara tentang kekhawatiran, saudara. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Itu lihat, saudara ya. Itu kan yang diomongin bangsa Israel tadi yang kita bahas nih. Dalam Keluaran pasal 16. Udahlah, lebih baik kami mati di padang lebih baik kami mati di Mesir. Yang penting di hadapan kami itu ada makanan, daripada engkau keluarkan kami tapi kami mati di padang gurun tinggal tidak ada makanan. Yesus mengingatkan dalam Matius 6 ayat 31, jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32 saudara baca. Ayat 32, perhatikan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu makan, minum, pakai dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti sebaliknya, orang-orang yang mengenal Allah nggak lagi mencari hal itu. Kenapa? Karena tahu bahwa Bapa menyediakan. Lalu apa yang kita cari? Lihat selanjutnya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah. Nah, ini yang kita cari. Bukan makan, minum, pakai. Karena ketika engkau mencari makan, minum, pakai, engkau sejatinya tidak mengenal Allah. Itu hanya dikejar, itu hanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Tetapi ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow. Lihat ya, Yesus sedang mengajarkan kita untuk meluruskan apa fokus hidup kita. Gak usah lu ngomong makan, minum, pakai. Tuhan tahu kok kita perlu semua. Tuhan tahu kita perlu. Tapi Tuhan mau setiap kita cari dulu hadiratnya, cari dulu, kejar dulu pribadinya. Tuhan pelihara orang-orang muda, pasangan hidup dari Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Tapi kejarlah dulu kasih Tuhan. Cari dulu hadirat Tuhan. Jadi ke gereja tujuannya jangan cari pasangan hidup. Ke gereja tujuannya cari Tuhan. Ya orang-orang muda ya. Ke gereja tujuannya cari Tuhan. Nanti pasangan hidup Tuhan kirimkan kok. Tuhan pasti kirimkan. Pastikan setiap kita menyadari, jangan cari pasangan hidup di gereja. Betul, di gereja mungkin kau bisa temukan, nanti temukan. Tapi fokusmu ke gereja untuk beribadah, cari Tuhan, bukan cari pasangan hidup. Tuhan baca hati loh. Tuhan tahu hati kita. Ya, Yesus mengajarkan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Jadi yang Tuhan mau setiap kita bangun dulu nih mentalitas anak Tuhan, ya. Bangun dulu mentalitasnya, karena fasilitas pasti akan Tuhan kasih. Jangan sampai kita digagalkan oleh iblis. Oh, ayo kejarlah fasilitas. No. Engkau anak Tuhan. Fasilitas kerajaan sorga itu gak usah dicari. Tuhan sudah sediakan buat hidupmu. Promosi berkat Tuhan itu ada dalam hidupmu. Gak usah kau kejar. Yang kau kejar bagaimana supaya setiap hari hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Yes. Nah, saya pelajari apa sih mentalitas seorang anak Tuhan yang mesti kita bangun, yang mesti kita punya. Yang pertama, mentalitas seorang anak Tuhan, yang pertama adalah bahwa percaya. Sama-sama bilang sama saya, percaya. Percaya bahwa Bapa di sorga memelihara hidup kita. Itu mentalitas.
Saudara yang punya anak di rumah, yang sudah sekolah, saya mau tanya, apakah anak saudara pernah bertanya sama saudara, "Pak atau Ma, gimana cara kita bayar uang sekolah ya?" Saya pikir mereka nggak bakal mikirin bagaimana kita orang tua bayar uang sekolah mereka. Saya juga percaya bahwa anak-anak kita nggak pernah mikirin besok dia mau makan apa, nggak. Yang dia tahu, saya punya orang tua yang setiap bulan akan bayar uang sekolah saya. Yang dia tahu setiap bulan, setiap hari orang tua saya akan menyediakan saya makanan. Dia nggak mikirin hal itu karena dia tahu orang tua saya pasti akan sediakan. Itu mental seorang anak. Demikian pula kita anak Tuhan, gak usah lagi cari hal-hal yang remeh-temeh. Fokus saja supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah. Setiap hari kita diperhadapkan supaya kita hidup berkenan atau kepada Tuhan. Kejar itu, perkenanan Tuhan, kejar itu. Untuk makan minum pakai, Tuhan pelihara. Untuk makan minum pakai, Tuhan jamin selalu ada buat hidup saudara dan saya. Tapi kejarlah Tuhan dulu. Bangun mentalitas sebagai seorang anak. Anak gak mengejar fasilitas bapak emaknya, enggak. Karena dia tahu apa yang punya papanya, apa yang punya mamanya, itu dia bisa nikmati. Yang pertama, mentalitas seorang anak adalah percaya bahwa Bapa memelihara hidupnya. Ya, itu mental ya. Dibangun mental itu, saudara. Yang kedua, mentalitas seorang anak Tuhan itu adalah mengejar keintiman dengan Bapa dan bukan mengejar sakunya Bapa, bukan mengejar kantongnya Bapa. Yang dia kejar apa? Relationship, hubungan. Karena kekristenan bukan cuma sekedar hubungan antara Tuhan dengan umatnya, no. Ini bicara tentang hubungan antara anak dengan Bapa, lebih intim. Kejar hadirat Allah, kejar pribadi Allah, yang pada akhirnya kita menyadari sebagai seorang anak, kita harus kejar Bapa. Intim, relationship, hubungan, bangun. Bukan dompetnya Allah yang kau kejar, iya kan? Ada dari kita kejar cuman kantongnya Tuhan. Ketemu Tuhan cari kantongnya. Seringkali saya pakai ilustrasi saya bersama dengan anak saya, saudara. Waktu anak saya masih kecil, ya sekarang juga masih kecil sih. Maksudnya masih sebelum masih kelas 1 begitu kan. Ketika saya pulang pelayanan, dia ketemu saya, yang dia cari bukan saya. Yang dia cari handphone saya. Kita udah mau meluk gitu, tiba-tiba dia nggak datang ke kita. Yang dia datang, dia ambil handphone kita terus dia pergi. Bayangkan, saudara. Bayangkan ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan cari Tuhan, tapi kita cari berkatnya Tuhan. Seperti apa sakit sebagai orang tua. Orang tua udah mau peluk, tiba-tiba dia cuma muter ambil handphone kita terus dia pergi. Jadi dia tunggu kita sebagai orang tua, bukan tunggu hadirat kita, bukan tunggu kehadiran kita sebagai orang tua, no. Yang dia tunggu adalah handphonenya. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan ketika kita memuji menyembah Tuhan, yang kita kejar bukan hadirat pribadi Tuhan, tapi kita minta disembuhkan, kita minta berkat Tuhan, kita minta pemulihan, kita minta itu Tuhan kasih asalkan kita berkenan. Berkenan dulu, kejar dulu perkenanannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi yang pertama, mentalitas yang perlu kita bangun sebagai seorang anak Tuhan adalah percaya bahwa Bapa memelihara hidup kita. Nggak usah kau kejar lagi. Dia pasti pelihara hidupmu. Itu janji Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, mentalitas seorang anak Tuhan apa? Mengejar keintiman, relationship dengan Bapa. Bukan mengejar kantongnya Bapa, bukan mengejar sakunya Bapa, bukan mengejar berkatnya Bapa. Ketika engkau mendapati hatinya, maka berkatnya akan ada dalam kehidupanmu. Yang ketiga, yang terakhir, mentalitas seorang anak Tuhan yang perlu kita bangun. Yang pertama, percaya bahwa Bapa memelihara hidup kita. Yang kedua, mengejar keintiman dan bukan kantongnya Bapa. Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak membalas
yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena anak tahu pembelaan itu datang dari Bapa. Itu mentalitas anak. Saudara, kalau lihat anak kecil lagi digangguin, lagi dibully, awas lu ya, gue bilang orang tua gue ya, awas ya. Karena anak nggak tahu, anak tahu bahwa pembalasan itu nanti orang tua gue yang akan selesaikan. Seperti itulah hidup kita. Kalau kita dirugikan, kalau kita dihianati, kita dikecewakan, jangan balas. Kita tahu pembalasan kita nanti datang dari Bapa. Kalau kita yang balas, kita sedang mengambil apa yang menjadi milik Bapa. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, setiap kita menyadari bahwa pembalasan bukan milik kita. Pembalasan adalah milik Bapa. Sebagai anak, kita mau ikuti apa yang Bapa perintahkan. Nah, kalau engkau diapa-apain, biar pembalasan adalah hak. Bagian kita apa? Melepaskan berkat. Bagian kita apa? Doakan orang menyakiti kita. Bagian kita apa? Lepaskan pengampunan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita menjelang mengakhiri tahun 2022. Bangun mentalitas seorang anak Allah, seorang anak Tuhan Yesus. Mentalitas seorang anak Tuhan Yesus. Nggak usah kejar fasilitas. Fasilitas Bapa akan menjadi milikmu. Yang kau perlu bangun dalam hidupmu adalah mentalitas kerajaan sorga. Maka engkau akan melihat hal-hal dahsyat terjadi dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan sedang bicara sesuatu bagi setiap kami. Karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Maka yang perlu kami miliki adalah mentalitas sebagai seorang anak. Dan hari ini kami diajar agar kami tidak jadi sama seperti bangsa Israel yang mengeluh bersungut-sungut, yang memikirkan hal-hal yang dari daging saja. Karena kerajaan Allah bukan hanya bicara tentang makan dan minum, tapi bagaimana kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kami belajar untuk mengejar sebagai mentalitas sebagai anak-anak Tuhan, membangun hubungan kami dengan Bapa lebih lagi intim, lebih lagi. Karena kami tahu bicara makan, minum, pakai, Tuhan pasti sediakan, sebab Engkau Bapa kami. Kami anak-anak-Mu, Engkau melihat apa yang menjadi keperluan kami, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu hidup kami dipelihara. Kami tahu kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Pagi hari ini kami didewasakan, kami dididik, kami dilatih, kami diajar, kami dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam iman. Amba berdoa menyerahkan satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Jadikan kami pribadi seorang anak yang berkenan di hati-Mu ya Bapa, yang mengerti akan apa yang menjadi status kami sebagai seorang anak. Kami gak boleh khawatir akan makan minum pakai. Sebagai seorang anak kami gak boleh khawatir bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Sebagai seorang anak kami harus membangun hubungan kami, keintiman kami dengan Bapa lebih lagi. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu yang kuat Allah. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Tangan-Mu yang kuat menopang setiap mereka. Sehingga pagi hari ini kami yang hari-hari ini bergumul, kami bawa pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu mengingatkan kami, serahkan segala kekhawatiran-Mu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Kami mau bawa pergumulan kami mau bawa ketakutan kami, kekhawatiran kami. Kalau kami ada di hari-hari terakhir di tahun 2022, lusa kami akan menginjakkan kaki kami di tahun 2023, tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti, bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan seorang diri. Engkau Allah yang menyertai kami di sepanjang tahun 2022.
Engkau juga Allah yang menyertai kami di sepanjang tahun 2023. Pemeliharaanmu sempurna, dahsyat kuasa dan keajaibanmu dinyatakan atas kami. Hamba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu dimanapun Tuhan mereka berada. Tuntun terangi langkah kami, terus dewasakan hidup kami Bapa, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari lebih berkenan kepada Tuhan. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa buat yang sakit. Kami percaya firman-Mu tergenapi atas kami. Disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Di kayu salib ditukar segala kutuk sakit penyakit dalam kehidupan kami, digantikan dengan berkat kekuatan, berkat kesehatan terjadi atas hidup anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sembuh oleh kuasa bilur-Mu, kami sembuh oleh kuasa darah anak domba Allah. Di dalam nama Yesus kami terima. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari, agar terus ada kasih mesra suami dengan istri, terus saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan jaga, Tuhan pagari setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang muda hamba juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam studi mereka diberkati Tuhan, pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang buka jalan bagi mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari juga sedang mencari pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Tuhan bertemukan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan mereka, umat-Mu masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini bergabung, namun mereka belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hamba berdoa, terangi hati mereka ya Roh Kudus. Jamah hidup mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan Yesus, melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu, bahkan melalui doa-doa kami. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Yesus ada kuasa dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa. Mungkin di antara keluarga mereka, sanak saudara, famili mereka, ada yang telah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Pagi hari ini kami sepakat doakan mereka, kami sebut nama mereka. Pagi hari ini kami ucapkan mereka berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ketuk hati mereka ya Roh Kudus, sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat. Mereka datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terangi jalan-jalan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada, pemeliharaan-Mu ajaib atas kami. Kami tahu selama kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, hidup kami diberkati Tuhan, dan apa yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Kami tahu penyertaan Tuhan, pertolongan, pembelaan Tuhan menjadi milik bagian kami. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini memiliki hati yang luka, hati yang kecewa, hati yang sakit hati, Bapa hamba berdoa bagi mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah hati mereka di rumah mereka masing-masing, sehingga setiap mereka melepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dalam hidup mereka, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah menyakiti, mengecewakan hati mereka. Pagi hari ini adalah pagi dilawatan Tuhan, pagi hari ini adalah pagi jamahan Tuhan, pagi hari ini adalah pagi pemulihan, karena kami mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami terima pemulihan, kami terima pengampunan, kami terima kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba serahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan pimpin kami. Usaha, pekerjaan, studi kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Thank you Jesus. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Berkati kota kami. Ada keamanan atas kota kami, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami diberkati.
Tuhan, kami berdoa hari-hari ini kalau ada cuaca-cuaca yang buruk, kami doa dalam nama Yesus agar kota kami diluputkan daripada segala bencana alam, mara bahaya kan. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas kota kami, dipagari kota kami. Ada berkat-berkat Tuhan atas kota kami. Secara khusus kami berdoa buat kota-kota di mana ada oknum-oknum intoleran ya Tuhan, yang menyusahkan anak-anak Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kami sepakat mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap oknum-oknum intoleran yang ada di kota-kota kami, kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap mereka. Kalau mereka duduk di kursi-kursi pemerintahan, ya Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga setiap umat Tuhan di kota-kota, di bangsa kami boleh dapat beribadah dengan sukacita, dengan kasih dan kuasa Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan jaga bangsa kami. Perlindungan Tuhan ada atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia ekonominya kuat, Indonesia ekonominya bertumbuh, Indonesia ekonomi yang maju di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak Tuhan yang mengikuti live doa pagi ini, mereka tidak tinggal di Indonesia. Tuhan juga yang memberkati negara di mana mereka tinggal, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat buat Bapak Presiden Jokowi. Kami ucapkan berkat buat Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Para lurah, RT, RW, camat, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka, terangi hati mereka, tuntun mereka, agar mereka dengan adil dan bijaksana boleh memerintah bangsa kami di dalam nama Yesus dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami diberikan penundukan diri, roh takut dan gentar akan Tuhan ada atas bangsa kami, ada atas mereka ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Bapa, setiap rencana untuk tahun 2024 akan adanya pemilihan umum, kami doakan KPU, kami berdoa buat partai-partai yang sudah terpilih, pemimpin-pemimpin partai. Tuhan tolong dengan hikmat kebijaksanaan. Bahkan kami berdoa ya Bapak, setiap oknum-oknum, setiap mereka yang memainkan politik-politik identitas, memainkan politik-politik adu domba, kami patahkan atas bangsa kami dalam nama Yesus. Kami gagalkan. Oh Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Hal-hal dahsyat Tuhan kerjakan. Memasuki tahun 2023, Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menyertai kami. Tangan Tuhan menopang dan menolong setiap kami. Kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, ini doa syukur kami hari ini. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya kekuatan kami terbatas, kelemahan-kelemahan seringkali ada dan menghinggapi hidup kami. Tapi ketika kami berdoa, maka kuasa Allah sempurna atas kami. Terima kasih Bapa. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupan kami. Dan biar ada segala sesuatunya, biarlah kami selalu hidup berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita sudah berdoa. Dan saat yang indah adalah saat dimana kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ingat, engkau adalah anak Allah, engkau anak Tuhan. Kejar mentalitas anak Tuhan, bukan fasilitasnya. Karena fasilitas otomatis akan mengikuti kehidupanmu tatkala engkau hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, doa saya menyertai setiap kita. Kita kembali ketemu hari Senin. Saudara dikasih dalam Tuhan di tanggal 2 Januari. Berarti kita nggak ketemu setahun nanti ya. Tanggal 30 nanti ketemu tanggal 2, yakni hari Senin. Karena setiap Sabtu dan Minggu tidak ada doa pagi, tapi renungan tetap saya bagikan di renungan di Bible and Coffee, yakni di YouTube channel saya. Setiap hari Senin sampai Sabtu saya bagikan renungan yang berbeda daripada pembahasan Alkitab Kejadian sampai Wahyu ini.
di dalam akun YouTube channel saya Glenn Natuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana, Bapak Ibu bisa subscribe sehingga setiap hari dapatkan renungan-renungan singkat yang boleh menguatkan hidup setiap kita ya. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.